Terima kasih Hana, terima kasih semuanya sudah bersedia hadir kembali. Terima kasih atas undangannya, Circles sudah ke berapa kali kita bekerja sama ya. Nah, tema besar bulan ini kan adalah filsafat di masa teror ya. Dan pertemuan pertama kita sudah diskusi tema yang sangat penting sekaligus sangat sensitif di Indonesia, yaitu agama dan kekerasan. Tentu saja masih banyak pertanyaan yang menggantung, tapi setidaknya sudah ada beberapa teori dan beberapa argumen sudah bisa menjernihkan permasalahan. Lalu pertemuan minggu lalu kita bicara soal ideologi-ideologi pembawa maut ya, pencipta maut ya. Ideologi seperti totalitarianisme, kapitalisme turbo, fanatisme religius, apa yang disebut Yuval Harari sebagai agama-agama modern ya. Jadi dalam perbedaan dengan agama-agama klasik ya, sudah ribuan tahun, ideologi-ideologi modern ini masih sekitar 300-400 tahun ya, keberadaannya, terutama kapitalisme turbo dan neoliberalisme. Jadi ideologi-ideologi yang mengancam, cara berpikir yang mengancam hidup kita sekarang ini. Nah, malam ini kita akan bicara soal tema yang mungkin jantung hatinya ya. Jadi konflik sumber daya, perebutan sumber daya, dan posisi martabat manusia ya. Martabat manusia di dalam kepungan konflik sumber daya. Saya sudah siapkan beberapa materi. Ini judul yang saya pilih, martabat manusia di dalam di kepungan konflik sumber daya. Saya akan jelaskan dulu apa itu martabat manusia, tidak secara detail ya, karena itu bisa satu semester sendiri, tapi konsep-konsep dasarnya apa pemahamannya, dan mengapa itu penting ya. Dan yang kedua, apa itu konflik sumber daya, dan apa dampak nyatanya untuk hidup kita. Nah, jadi tahun lalu saya menerbitkan buku ini bersama sahabat saya, anak agung Banyu Perwita. Banyu adalah seorang ahli hubungan internasional, terutama ahli pertahanan ya, defense. Jadi kita banyak ngobrol, banyak agak berantem juga memilih tema, memilih isi, metode, segala macam. Dan akhirnya jadi buku ini. Buku ini sebenarnya kolaborasi ya. Saya, Banyu juga menulis, dan ada beberapa teman mahasiswa dan mantan mahasiswa kami, ada yang lagi di Rusia, sudah pulang atau belum ya, saya juga kurang tahu. Jadi beberapa teman, beberapa kolega menulis juga bersama dan akhirnya menghasilkan buku ini. Jadi sebagian besar bahan untuk diskusi malam hari ini saya ambil dari buku ini, Konflik Sumber Daya dan Politik Global. Nah, pertama soal metode. Jadi walaupun ini kelas filsafat ya, tapi saya akan menggunakan juga beberapa data, beberapa pendekatan dari ilmu hubungan internasional, dan ilmu hubungan internasional, ilmu yang mempelajari hubungan antar bangsa ya, atau hubungan antara dua entitas internasional atau lebih, dan bagaimana hubungan itu menciptakan dinamika di dalam politik global ya. Lalu bidang saya sendiri filsafat politik, jadi akan banyak sekali data, akan banyak juga teori, tapi karena keterbatasan ingatan saya tidak hafal semua data, saya hanya hafal bagian-bagian besar saja. Kalau ingin masuk lebih detail ke dalam data-data konflik, bisa dilihat di buku ini, karena banyak sekali data-data empiris ya, karena ilmu hubungan internasional adalah ilmu sosial. Jadi memang data harus ada, tapi tidak hanya data, kita harus bisa tarik ke level teori supaya punya gambaran umum, ya. Gambaran menyeluruh, jadi nggak terjebak dalam data, pusing juga. Dan metode yang saya kembangin ini yang dipakai memang metode trans keilmuan ya, transdisipliner ya. Jadi tidak lagi terjebak pada tembok-tembok, ini ilmu ekonomi, ini ilmu politik, ini ilmu sejarah, kita akan pakai apa yang diperlukan untuk memahami gejala. Trans keilmuan, jadi bukan lagi lintas ilmu, karena lintas ilmu masih tetap dalam ilmunya masing-masing, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu teologi, memang sudah bekerja sama, tapi masih dalam tembok ilmunya masing-masing. Kalau trans keilmuan tuh sudah melampaui dan menghancurkan tembok-tembok itu. Ya, memang harapannya semua ilmu akan menjadi trans keilmuan ya, karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan hanya dengan satu bidang ilmu. Tidak lagi cukup
Kayak soal pandemik sekarang ini tidak bisa hanya ilmu kedokteran, harus ada ilmu sosiologi, politik, ada ilmu perilaku masyarakat, ada filsafat juga, ada teologi juga, ada ilmu agama juga, ada sejarah juga. Maka pendekatan yang paling pas adalah transkeilmuan. Nah, kita mulai dengan konsep yang paling dasar dulu. Apa itu martabat manusia? Human dignity. Nah, konsep ini sebenarnya tertanam di dalam hampir semua peradaban dunia, dalam semua variasinya, dan memang mengental paling kuat di dalam tradisi teologi Kristiani. Tapi sebelum itu pun juga sudah ada. Intinya adalah, di dalam diri manusia ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga dan sesuatu, karena ada dalam tradisi agama-agama Asia misalnya seperti Hinduisme, Buddhism, Jainism, dan agama-agama aliran-aliran lainnya ya. Mereka melihat manusia itu unik karena manusia punya kesadaran. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar bahwa dia sadar. Kita tahu bahwa kita punya kesadaran dan kita sadar, kita punya pengalaman sadar. Hewan lain sadar, tapi makhluk lain sadar, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sadar. Jadi kesadarannya satu level. Makanya lalu dianggap kalau dalam tradisi agama-agama Dharma ya, seperti Hindu, Buddha, dan Jainisme ya. Kalau kamu ingin mengalami pembebasan sempurna, pencerahan sempurna, kamu harus lahir sebagai manusia. Kalau kamu masih lahir sebagai hewan, mereka dengan teori reinkarnasi itu ya. Kalau lahir sebagai hewan, sebagai tumbuhan, belum bisa. Kamu harus berbuat baik lagi supaya lahir sebagai manusia, lalu baru kamu bisa belajar untuk sampai pada pencerahan sempurna, moksa ya, pembebasan. Jadi memang manusia istimewa di hadapan alam semesta ini. Tapi keistimewaan itu bukan seperti diskusi minggu lalu ya, bukan dijadikan sebagai alat untuk menindas makhluk lain ya. Jadi bukan sebagai dasar untuk arogansi, apalagi untuk mengeksploitasi makhluk lain. Tidak, tapi justru keunikan manusia ini, kelebihan manusia ini digunakan sebagai jalan untuk sampai pada yang lebih tinggi ya, pencerahan sempurna atau moksha, pembebasan sempurna. Nah, di dalam tradisi Kristen sendiri, konsep martabat manusia itu muncul dari konsep imago Dei, bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan citra sang pencipta ya, citra Allah ya, sebagai sang pencipta. Maka dia dianggap punya status yang lebih istimewa dan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Karena dia diciptakan sebagai citra Allah, maka setiap orang itu berharga pada dirinya sendiri. Maka dia harus dihormati karena dia punya nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Dan di dalam teologi Kristiani itu disebut sebagai teori hukum kodrat ya, yang dikembangkan dengan sangat sistematis oleh Thomas Aquinas, seorang filsuf abad pertengahan, yang juga sebenarnya banyak ambil dari Aristoteles, filsuf Yunani, the philosopher kalau kata Thomas Aquinas. Nah, akhirnya menjadi human dignitas, walaupun pada awalnya martabat manusia itu pada awalnya hanya dimiliki oleh orang-orang Kristen semata. Orang-orang yang bukan Kristen juga belum punya martabat manusia, jadi masih ada semacam kesempitan berpikir di situ ya, masih ada ideologi, masih eksklusif. Dan pelan-pelan dengan berlalunya waktu, peningkatan kesadaran dan juga perang kolonialisme, perang, dan akhirnya konsep martabat manusia pun digunakan secara universal ya, semua manusia. Dan ini pula lah yang akhirnya menjadi cikal bakal konsep hak asasi manusia, bahwa manusia tidak peduli apapun negaranya, apapun bangsanya, apapun agamanya, gendernya, apakah dia punya difabilitas atau tidak ada hubungannya. Selama dia manusia, dia punya hak-hak asasi yang melekat erat pada dirinya sendiri. Seperti hak untuk hidup, hak untuk berpikir, hak untuk memilih agama, hak untuk menentukan jalan hidupnya sesuai dengan apa yang ia yakini, hak-hak ekonomi untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan turunan-turunannya hak untuk mengekspresikan dirinya dalam kebudayaan. Jadi konsep martabat manusia dari filsafat, teologi masuk ke dalam ranah hukum internasional.
hukum HAM. Dan dalam perjalanan ternyata seperti yang sudah disinggung lalu juga ya oleh pertanyaan soal bukunya Pak Frank itu, bahwa hak-hak asasi manusia itu dianggap terlalu antroposentrik, artinya oh hanya manusia, bukankah itu akhirnya menjadi arogansi lagi gitu ya. Dan memang akhirnya itu yang terjadi, karena manusia merasa istimewa, merasa punya hak, punya martabat, punya harkat di dalam dirinya, maka dia kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Dia membunuh, menghancurkan hewan maupun tumbuhan demi kebodohan-kebodohannya dia sendiri. Padahal hidupnya sangat tergantung dari alam. Maka konsep ini pun akhirnya meluas. Jadi hak-hak kehidupan, hak-hak makhluk hidup. Di waktu saya di Jerman itu ada perdebatan yang cukup keras ya tentang Tierrechte, hak-hak binatang. Dan kebetulan salah satu dosen saya lupa namanya siapa, ibu-ibu itu, dia memperjuangkan hak kuda, ya, Pferderechte, jadi hak-hak kuda. Karena banyak polisi di Jerman masih mengendarai kuda ya, polisi patroli di taman gitu ya. Mereka tidak pakai motor, mobil, mereka pakai kuda-kuda yang besar ya, bukan kuda kayak di Delman Jakarta yang seringkali tidak terawat, ya. Kudanya besar, keker gitu. Dan dia merasa bahwa kuda punya hak untuk bebas. Mereka bukan binatang piaraan, tidak ada binatang piaraan, bahkan anjing pun ya. Anjing pun sebenarnya piaraan itu sebenarnya pelanggaran hak anjing gitu ya. Tierrechte. Jadi kesadarannya sudah mengarah ke situ. Bahwa makhluk hidup, hewan, tumbuhan punya hak pada diri sendiri dan itu harus dihargai, dihormati, dan tidak sembarangan digunakan untuk kepentingan manusia. Tujuannya baik, tujuannya baik. Cuma memang menjadi bagaimana itu nanti menjadi rumusan hukum internasional itu akan sangat sulit ya, dan banyak terhambat juga sekarang ini karena masalah pandemik ini ya. Nah, jadi itu sekilas mengenai konsep martabat manusia, dan sekarang mengental menjadi hak asasi manusia, dan turunannya banyak sebenarnya. Yang paling penting adalah hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk berpendapat, hak untuk berpikir, hak untuk memilih jalan hidupnya, mendapat kehidupan yang layak, dan mengekspresikan diri dalam kebudayaan ya. Hak berkesenian, turun-turunannya. Nah, sekarang adalah variabel kedua, apa yang disebut sebagai konflik sumber daya. Ada satu argumen di dalam ilmu hubungan internasional dan sebenarnya diambil dari teori-teori globalisasi ya, filsafat juga sebenarnya, yaitu yang disebut sebagai kutukan sumber daya. Intinya begini, semakin sebuah daerah itu kaya akan sumber daya alam, semakin daerah itu akan dipenuhi oleh konflik dan kemiskinan. Itu yang memang kontroversial. Loh, bukannya kalau sebuah daerah itu sumber daya alamnya kaya, harusnya itu bisa digunakan untuk masyarakat di situ supaya mereka ikut kaya juga? Tidak. Yang banyak terjadi justru sebaliknya. Bahkan hampir, kalau bisa dibilang hampir 100% ya, hampir 100% daerah-daerah yang kaya kan sumber daya alam, akhirnya jatuh pada konflik berkepanjangan dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan yang lama, yang akut, kemiskinan yang akut sifatnya. Itu argumen yang saya pikir pertama kali dibahas secara sistematik oleh Joseph Stiglitz ya. Joseph Stiglitz tahun 2000-an. Dan ini terjadi karena sumber daya yang harusnya menjadi sumber kemakmuran menjadi sumber konflik, sumber perebutan. Terjadi perebutan sumber daya yang dimotivasi sebenarnya oleh kerakusan ya. Kerakusan yang berakar pada ideologi yang kita bahas minggu lalu. Ideologi kapitalisme turbo, ideologi neoliberalisme, totalitarianisme. Bahkan saya baca Taliban ini yang sekarang bikin geger di Afghanistan ini memperoleh banyak sumber daya mereka dari jualan ilegal, jualan sumber daya ilegal, bahkan jualan ini obat-obatan terlarang ya, drug trafficking dan illegal natural resources distribution ya. Maka terjadi perebutan dan akhirnya hancurlah keadaan itu. Rakyat yang petani yang hidup biasa, pedagang, seringkali menjadi korban ya. Dan bahkan di dalam ilmu hubungan internasional diajukan sebuah argumen bahwa semua konflik di dalam sejarah manusia adalah konflik sumber daya.
Jadi dia berani ngomong generalisasi semua ya. Kalau dalam teori hubungan rasional biasanya konflik antar bangsa selalu rebutan sumber daya, dan biasanya sumber daya alam. Atau konflik antar manusia. Bahkan ya di usia saya ini kan banyak teman-teman yang bapak ibunya sudah sakit dan meninggal ya, dan akhirnya ada masalah warisan, dan warisan ini akhirnya menjadi sumber konflik dari anak-anaknya yang seumuran saya ini, soal tanah, soal rekening bank berapa persen, dan itu bahkan sampai main dukun-dukunan itu untuk rebutan harta warisan semacam itu, yang memang ya seringkali memang besar sekali ya jumlahnya. Apalagi kalau memang orang tuanya dulu dekat dengan kekuasaan dan akhirnya punya banyak harta ya. Jadi ya motivasi utama dari semua konflik adalah perebutan sumber daya, adalah konflik sumber daya. Dan biasanya memang tentu saja itu tertutup ya oleh konflik identitas ya. Seolah-olah konflik itu hanya masalah agama. Wah, perbedaan agama lalu berantem. Oh, kenapa Taliban gesit sekali menghancurkan pemerintah Afghanistan? Ya karena perbedaan tafsir agama atau perbedaan suku, antara suku Kurdi misalnya dengan Turki gitu. Nah, ada perbedaan budaya makanya berantem. Nah, tidak. Konflik identitas itu seringkali hanya kulit permukaan luar dari jantung hati masalah yang sebenarnya, yaitu perebutan sumber daya. Dan itu selalu seperti itu. Masalahnya kita mau analisis lebih dalam atau tidak? Mau gali lebih dalam atau tidak? Kalau kita hanya terjebak pada pemberitaan di media, propaganda di media sosial, ya kita akan terjebak, wah ini pokoknya kalau agamanya berbeda pasti berantem, karena tidak pernah sesederhana itu. Masalahnya jauh lebih sederhana sebenarnya, rebutan sumber daya. Nanti akan ada beberapa contoh yang saya pakai dari buku itu juga sebenarnya. Sekali lagi, saya tidak hafal datanya karena banyak sekali, saya akan mengambil beberapa yang besar saja. Dan seringkali konflik-konflik yang kita lihat ya, seperti yang disinggung minggu lalu, konflik Rwanda misalnya, itu adalah peran dari trauma kolektif masa lalu. Ya. Jadi ada konflik dari masa lalu yang dibuat biasanya oleh pihak asing ya, mengadu domba, dan akhirnya itu belum terselesaikan, belum ada rekonsiliasi, dan akhirnya terbawa sampai beberapa ratus tahun kemudian. Makanya konflik sosial sebesar apapun itu, mau kecil maupun besar, dia harus mengalami proses rekonsiliasi. Kalau tidak, dia akan menjadi bom waktu dan akan pecah di masa depan dengan pola kekerasan yang kurang lebih sama. Dan tentu saja faktor lain adalah peran dari provokator ya. Selalu ada provokator yang punya kepentingan tentang konflik sumber daya tadi, untuk menguasai sumber daya tertentu. Dan dia biasanya memainkan adu domba, proses domba. Kalau baca bagaimana kerajaan-kerajaan di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera jatuh ke tangan Belanda, Inggris, kemudian Portugis di timur, Spanyol, itu kan semua karena permainan taktik adu domba terus-menerus ya, yang digunakan oleh para penjajah itu untuk merebut sumber daya. Jadi sekali lagi, tesis dasarnya dua. Yang pertama, semakin kaya sebuah tempat, semakin besar kemungkinan daerah tersebut akan jatuh pada konflik dan kemiskinan yang berkepanjangan. Dan semua ini terjadi karena konflik perebutan sumber daya yang merupakan ibu dari semua konflik antar manusia. Nah, di dalam buku itu saya menyinggung juga soal Papua. Ini kebetulan saya nulis bagian Papua ya, jadi saya cukup punya gambaran umum lah tentang apa yang terjadi di Papua dan kenapa sampai sekarang keadaan masih panas ya. Jadi detailnya bisa dilihat di buku yang tadi. Saya juga posting juga tulisan soal Papua ini di Rumah Filsafat, kalau mau lihat hanya artikel ini juga ada. Tapi intinya adalah 4 ini ya. Yang pertama adalah kegagalan pembangunan. Jadi selama sejak tahun 69-70 masuk Indonesia, Papua tidak pernah sungguh-sungguh dibangun. Dan di tangan Jokowi sedikit ada perbaikan, tapi memang untuk menambal kegagalan puluhan tahun sebelumnya itu masih sulit ya. Dan lagi pula Jokowi juga banyak hal yang harus dikerjakan sekarang.
Dan kegagalan pembangunan ini membuat masyarakat Papua banyak yang masih terjebak di dalam kemiskinan dan tidak mendapatkan mutu pendidikan yang selayaknya mereka dapatkan. Walaupun sekali lagi Papua mungkin merupakan salah satu pulau dengan sumber daya alam yang paling kaya di dunia. Ada segalanya, makanya Freeport gatal sekali untuk masuk dari dulu ya. Ditahan sama Soekarno, dibuka oleh Soeharto, dan akhirnya masuklah terjadi penyerbuan penentuan pendapat rakyat ya, yang sebenarnya agak dipaksakan juga gitu. Jadi ini kasus yang sangat klasik ya di Papua ya, tanah yang sangat kaya, budaya yang sangat beragam dan indah sebenarnya, tapi gagal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan yang selayaknya mereka dapatkan. Dan kalau kita lihat kembali ke teori ini, yang terjadi juga tetap sebenarnya klasik, konflik sumber daya, perebutan sumber daya, dan akhirnya sebenarnya mendorong itu adalah kerakusan dari beberapa pihak yang semakin kaya dan semakin kaya lagi. Itu ideologi kapitalisme turbo yang kita bicarakan minggu lalu. Nah, ini persoalan Papua, dan kalau ada teman-teman yang mungkin bisa cerita atau punya data lebih banyak bisa sharing ya, karena saya sendiri itu nggak banyak kuat ngafalin data. Nah, yang juga panas sekarang ini adalah Timur Tengah ya. Dari pertama itu konflik di Afrika Utara, itu negara-negara seperti Mesir, terus merambat ke Suriah, lalu Irak, kasus Palestina juga belum bisa terjawab sampai sekarang, Arab Saudi menyerbu Yemen, lalu sekarang Afghanistan juga mulai goyang, gitu. Belum perseteruan antara Iran, Arab Saudi, dan Israel juga mempermanas keadaan. Timur Tengah merupakan daerah yang paling banyak konflik sekarang ini di dunia ya. Memang selalu menjadi perhatian dari dunia ya. Apa sebabnya? Banyak sekali teori dan saya coba merangkumnya ke dalam 5 poin ya. Yang pertama adalah sejak ditemukannya minyak ya tahun 1800-an itu memang Timur Tengah lalu menjadi incaran kolonialisme ya dari negara-negara Eropa, dan memang sempat lama di bawah Inggris, Prancis pada masa itu. Inggris, Prancis, Italia juga main di sana, tapi yang paling banyak memang Inggris dan Prancis untuk memanfaatkan sumber daya minyak dan gas alam. Dan yang memang Timur Tengah yang bikin negara-negara seperti Arab Saudi kaya kan sebenarnya bukan bisnisnya yang bagus atau entrepreneurship, tapi ya melimpahnya minyak yang terus digali terus, dan gas alam juga besar di sana. Dan ini kiranya sejalan dengan tesis tadi, daerah yang kaya sumber daya justru akan terjebak pada konflik dan kemiskinan yang berkepanjangan. Juga yang menjadi masalah di Timur Tengah adalah krisis air bersih ya. Daerah yang begitu panas, tidak ada upaya untuk membuat penghijauan yang berarti, jadi sebenarnya gurun pasir itu bisa dibuat hijau kembali selama ada keinginan politik ya. Teknologinya sudah ada, cuma memang tidak ada political will di situ. Lebih senang hidup dari minyaknya, gampang kan, gali bayar gitu. Krisis air bersih itu juga akhirnya jadi sumber ketegangan politik ya berbagai negara di situ. Dan di tengah itu semua campur tangan asing ya, campur tangan asing terutama aktor-aktor besar seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Uni Eropa bermain di sana, karena ini adalah negara-negara besar yang butuh sumber energi besar juga untuk menggerakkan roda industri mereka. Cina, Uni Soviet, Rusia zaman sekarang, Amerika Serikat, Uni Eropa. Nah, untuk mendapatkan sumber daya mentah ini mereka harus masuk ke Timur Tengah. Dan dengan itu mereka menciptakan banyak masalah politik. Tidak memperhatikan hak-hak warga lokal, malah mendukung pemerintah yang totaliter gitu ya, seperti Saddam Hussein. Bahkan kalau kita baca sejarah Taliban yang lagi bikin geger ini, sebenarnya mereka adalah salah satu senjata Amerika untuk melawan Uni Soviet tahun 90-an, 80-an akhir. Jadi sebenarnya mereka diberikan senjata, diberi pelatihan oleh CIA pada masa itu untuk melawan Uni Soviet, perang dingin pada masa itu. Dan sekarang
mereka punya skill semacam itu, jaringan semacam itu ya juga karena yang dibangun oleh campur tangan asing semacam itu. Jadi campur tangan asing yang rakus yang akhirnya merusak stabilitas Timur Tengah sampai detik ini. Dan di tengah itu semua, jadi udah keadaan konflik tak berkesudahan, krisis air, campur tangan asing, akhirnya berkembanglah radikalisme agama. Kelompok-kelompok Islam garis keras radikal yang bersedia untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka ya, seperti ISIS, Taliban, Al-Qaeda, ada Mujahidin di masa lalu, dan berbagai varian-varian lainnya ya, jamaah Islamiyah yang masuk Indonesia dan kemudian sebelum hari kemerdekaan kemarin banyak ditangkap oleh Densus 88, itu juga banyak berkembang dari Timur Tengah ya. Jadi itu seperti radikalisme agama tuh bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah ini adalah reaksi ya, masyarakat yang sudah habis-habisan, udah ratusan tahun perang, hancur hidup dalam kemiskinan, akhirnya mereka memegang agama sebagai satu-satunya pegangan. Nggak ada lagi yang dipegang, pemerintah berantakan. Pegang apa? Akhirnya pegang senjata, tapi kalau pegang senjata doang nggak cukup ya, harus ada kekuatan mental yang diperoleh dari tafsiran yang sangat sempit dan terbelakang ya terhadap agamanya mereka. Akhirnya berkembanglah radikalisme Islam di Timur Tengah yang dalam bentuk konkret ya organisasi-organisasi teroris semacam itu ya. Yang sekarang dunia internasional lagi bagaimana menyikapi Taliban ini. Soalnya organisasi teroris yang melanggar hak asasi manusia, tapi ini menguasai hampir seluruh Afghanistan. Ini sebagai reaksi dari keadaan yang carut-marut di Timur Tengah semacam ini. Yang juga memperparah adalah gerakan Zionisme dari Israel. Ini ceritanya agak panjang ya. Jadi Zionisme adalah gerakan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah kelahirannya, ke tanah terjanji, yaitu ya, tanah Kanaan seperti dalam perjanjian lama, tanah yang penuh susu dan madu, seingat saya begitu ya. Jadi kembali ke tanah nenek moyang mereka, dan setelah mereka kembali itu terjadi selama pemerintahan Inggris ya di Palestina tahun 1000 sebelum Perang Dunia Kedua. Sudah ada gerakan Zionisme dan memuncak setelah Perang Dunia Kedua, setelah orang-orang Yahudi dibunuh di Eropa ya oleh Hitler ya. Orang-orang Yahudi mikir tidak bisa. Kita harus punya negara yang akan melindungi kita. Maka mereka pergi ke Palestina, mereka bikin negara Israel, negara Yahudi, dan mereka mempersenjatainya begitu kuat, begitu canggih untuk melindungi orang-orang Yahudi di seluruh dunia sebagai semacam reaksi ya terhadap Holocaust ya di Eropa. Nah, masalah dengan Zionisme adalah banyak orang-orang Yahudi Zionis yang menjadi sangat radikal, sangat keras. Mereka ingin mendirikan negara murni Yahudi, di mana orang-orang non-Yahudi itu nomor 2, apalagi orang-orang Muslim Palestina, terpinggirkan, tanahnya diambil. Gitu. Jadi orang-orang yang sudah membawa ideologi maut di kepalanya. Tidak semua orang Israel jahat. Banyak sekali yang ilmuwan, pemikir, penulis, orang-orang hebat, orang-orang baik. Tapi memang kelompok Zionis radikal ini yang sekarang mengancam demokrasi di Israel. Dan akhirnya mengganggu keamanan di Timur Tengah. Bahkan ada banyak teori kenapa ISIS tidak pernah menyerang Israel. Ya. Karena ISIS adalah ciptaan Israel untuk memecah belah Timur Tengah. Jadi kalau negara-negara Timur Tengah selalu goyang, selalu sibuk dengan konflik mereka sendiri, mereka tidak akan bersatu dan menyerang Israel seperti dulu ya, pernah. 2 kali perang atau 3 kali perang sih, saya lupa. Nah, ini satu teori ya. Jadi kembali Timur Tengah berantakan, perang, kemiskinan di mana-mana, radikalisme di mana-mana, semuanya hanya soal perebutan sumber daya. Perebutan sumber daya. Tanah itu juga sumber daya ya. Orang-orang Yahudi terus mengambil wilayah Palestina yang bikin geger terus sebenarnya sampai sekarang. Perang terus dia sebenarnya sumber daya. Nah, yang juga jadi sebenarnya bahas apa yang saya baca, apa yang saya riset tahun lalu.
Antartika ini adalah kutub selatan. Jadi kalau tadi kita ngomongin Timur Tengah yang panas, sekarang kita ngomong ke benua yang tidak bisa dihidupi oleh manusia. Benua ke-6 ya kalau nggak salah, Antartika. Jadi Antartika sebagian besar adalah es, dan polanya sama. Di Antartika banyak sekali sumber daya alam. Ada minyak offshore, minyak lepas pantai, ada air bersih yang begitu besar yang bisa dipakai untuk kepentingan macam-macam ya. Ada perikanan yang juga sangat kaya, ragam-ragam ikan yang jumlahnya sangat besar, ragam tidak banyak tapi jumlahnya sangat besar. Jadi industri perikanan juga akan sangat kuat di sana. Lalu ada kepentingan geostrategi satelit ya, satelit-satelit untuk kepentingan keamanan ya, untuk memantau pergerakan kapal laut, kapal selam. Itu Antartika adalah tempat yang strategis. Nah, hal-hal semacam itu yang membuat Antartika menjadi konflik sumber tegangan politik sekarang ini ya. Negara-negara yang bermain tetap sama. Cina, walaupun sangat jauh dari Antartika, mereka mengirimkan beberapa kapal science vessel, kendaraan ilmu riset, kendaraan riset ke sana untuk membuat penelitian. Dan memang sampai sekarang perjanjian detailnya adalah Antartika tidak boleh digunakan untuk industri, hanya untuk kepentingan riset. Jadi sudah ada perjanjian dari negara-negara seperti Australia, negara-negara Amerika Latin yang juga dekat ya. Terus ada tentu saja Amerika Serikat dan Rusia selalu bermain, Cina juga bermain gitu ya. Nah, negara-negara ini sepakat membuat perjanjian bahwa Antartika dan juga nanti Arktik ya, Kutub Utara tidak boleh digunakan untuk kepentingan industri, hanya untuk kepentingan riset. Tapi ya di lapangan siapa yang bisa mengontrol ya? Apalagi konflik antara Cina, Rusia dengan Amerika Serikat dengan sekutunya sudah begitu panas di berbagai penjuru dunia, dan Antartika pun menjadi tempat yang sama, tempat memperebutkan sumber daya juga, sumber daya alam minyak yang masih belum diolah di sana, perikanan, air bersih, kepentingan geostrategis, keamanan, itu semua buat negara-negara besar ya, itu adalah sangat berharga ya. Kita mungkin belum menyadari, Indonesia masih sibuk dengan konflik internal terus-menerus ya. Nah, begitu pula Arktik ya, Arktik itu kutub utara ya, jadi Rusia di atas ya, tempatnya Santa Claus ya kalau katanya iklan Coca-Cola itu. Polanya sama, punya sumber daya yang sangat besar, minyak dan gas alam yang melimpah, dan yang menarik di antara kutub utara ini adalah jalur transportasi yang strategis ya. Jadi pesawat itu bisa terbang lewat utara gitu, tanpa harus misalnya dari Amerika ke Eropa gitu, bisa lewat kutub utara terbang, dan itu lebih cepat daripada nyebrang Atlantik ya. Kapal laut pun juga bisa nembus ke atas ya, ke kutub utara. Jadi jalur transportasi strategis yang ya kalau kita ngerti bisnis, jalur transportasi laut, kapal-kapal tanker yang ribuan ton itu ya, itu adalah sumber ekonomi yang besar ya, sumber daya ekonomi yang besar. Belum minyak dan gas alam yang melimpah ya. Jadi daerah-daerah dingin ini memang banyak menyembunyikan sekali sumber daya alam ya, terutama minyak dan gas alam. Makanya Rusia dan negara-negara Eropa Utara ya, Skandinavia itu rebutan tempat di sana ya, bahkan seringkali tegang secara militer ya. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan kapal tempur, airstrip apa, kayak bandara kecil ya untuk pesawat ya, itu juga banyak investasi raksasa di sana, infrastruktur ya. Dan apa namanya, sumber mineral yang melimpah ya, jadi biji-bijian mineral yang melimpah itu juga banyak di sana gitu. Dan yang memang menyeramkan adalah pangkalan militer yang terus meningkat ya, terutama Rusia dan Amerika. Amerika juga punya ini Alaska yang sangat dekat dengan kutub utara ya. Jadi ini adalah daerah-daerah yang sekali lagi polanya sama dengan Timur Tengah, dengan Papua, dengan kutub selatan tadi, sangat kaya, sangat strategis. Makanya para raksasa dunia ya, negara-negara industri besar di dunia berlomba-lomba bangun infrastruktur dan
meningkatkan kehadiran mereka di sana secara militeristik, dan ini adalah sumber konflik sebenarnya. Dan kita harus ingat ini untuk tema minggu depan ya, sudah saya siapkan sebenarnya. Konflik di abad 21 itu dua kemungkinan. Entah cyber konflik, jadi konflik hack-hackan ya, situs-situs pencurian data, sabotase, sampai ke perang nuklir. Hanya senjata pemusnah massal yang dimainkan. Bukan lagi senapan, gitu. Itu mah abad 20 banget gitu ya. Abad 21, abad 22 perangnya adalah permainan senjata pemusnah massal, termasuk senjata biologis, senjata kimia, penyebaran virus, itu bagian dari senjata pemusnah massal. Jadi memang kita harus sungguh-sungguh memperhatikan tegangan-tegangan ini ya, supaya tidak jadi semakin besar. Nah, ini yang saya kembali ke tanah air ya. Ini tidak ada dalam buku ini, saya mengembangkan beberapa, karena menurut saya konflik yang juga sangat besar di Indonesia ya. Konflik agraria ya, konflik perebutan tanah untuk perkebunan di Indonesia ya. Jadi saya dapatkan beberapa data dari kompas.com, ada 5 tempat di mana konflik perebutan tanah itu terjadi secara berkepanjangan ya. Di Riau nih, posisi pertama dengan 29 kasus ini tahun 2020 datanya ya. Saya belum dapat yang 2021 karena mungkin juga masih belum selesai ya. Dan Provinsi Riau menyumbang sekitar 60.339 hektar. Jadi itu tanah yang menjadi konflik. Lalu di Jambi, di Sumatera banyaknya terjadi ya. Ada 21 kasus dengan lahan terdampak 17.988 hektar tanah. Sumatera Utara juga ada 19 kasus dengan sekitar 23.969 hektar tanah konflik agraria. Sumatera Selatan dengan 17 kasus terdampak, ini mungkin datanya agak salah nih, tapi ya kurang lebih segitu ya. Dan terjadi di NTT ya 16 kasus dengan 28.897 hektar tanah. Jadi, dan saya yakin masih banyak lagi di Kalimantan, di Jawa. Saya pernah ngasih pelatihan di Bogor, itu juga ada perebutan sungai air bersih yang diambil airnya oleh ditutup dan airnya lalu diambil oleh perusahaan minuman untuk air bersih, sementara rakyat di situ yang harusnya air bersih gratis jadi harus beli. Gitu. Di konflik-konflik semacam ini yang terjadi begitu banyak di sekitar kita, tapi seringkali tidak masuk berita ya. Perebutan sumber daya. Nah, lalu itu tadi data-data ya, jadi sudah cukup banyak data di Kutub Utara, Kutub Selatan, di konflik agraria Indonesia, di Papua, di Timur Tengah. Dan kalau lihat di buku karangan saya dan teman-teman saya tadi, di Vietnam, di Amerika Latin, di Cina juga ada gitu. Lalu kita perlu bertanya ya, cara berpikir apa sih yang ada di belakang konflik-konflik ini ya? Kita kembali ke filsafatnya ya, kembali ke teorinya. Ya, kita bisa melihat setidaknya 4 dorongan ini ya. Yang pertama adalah kapitalisme turbo. Itu kerakusan tanpa henti untuk mengembangkan kapital ya, untuk mengembangkan modal sebesar mungkin, dan jika perlu menghancurkan tidak hanya manusia lainnya, mengabaikan martabat manusia dan menghancurkan keseimbangan alam. Yang kedua adalah neoliberalisme ya. Sebenarnya ini seperti saudara kandung ya, neoliberalisme mengedepankan ekonomi sebagai ratu ilmu pengetahuan, sebagai ratu dari dunia sosial. Politik, agama, budaya, filsafat itu belakangan, yang penting adalah ekonomi. Itu sebenarnya turun dari Marx, yang melihat ekonomi sebagai basis. Jadi semuanya diukur dengan kacamata ekonomi, semua pendidikan, budaya, agama, sejauh mana itu menguntungkan secara ekonomi. Alam pun juga begitu. Alam, adat, budaya itu nomor kesekian lah. Yang penting sejauh menguntungkan apa ini secara ekonomi. Semacam mata duitan yang menjadi ideologi ya. Disebut neoliberalisme. Dan rasisme juga seringkali menjadi motif ya. Rasisme itu bersikap tidak adil terhadap orang lain atas dasar perbedaan suku, ras.
rasnya. Dan ini terjadi misalnya, rakyat lokal dianggap tidak berpendidikan, warna kulitnya berbeda, mereka bukan orang kulit putih, mereka bukan bule, maka mereka bodoh, terbelakang, dan sudah selayaknya dipinggirkan, gitu, dianggap binatang. Karena perbedaan warna kulit, perbedaan ras, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Cina, maka dianggap bukan manusia, lalu disingkirkan begitu saja, dihapus perlu keluarganya. Dan ini saya tambahin sedikit ya. Sebenarnya untuk apa sih orang-orang yang bermain di sini ya, yang ekspansi perkebunan sawit, ekspansi pabrik-pabrik besar ini kan orang-orang yang sudah kaya ya, orang-orang yang sudah cukup 7 turunan untuk hidup layak ya. Kenapa mereka masih begitu ganas merangsek semua bidang gitu ya? Yang dicapai adalah hegemoni dunia sebenarnya. Hegemoni dunia itu bukan totalitarisme dunia, hegemoni itu dari Antonio Gramsci ya. Dia bilang ketika orang dijajah tapi tidak terasa dijajah, bahkan dia memuja penjajah. Ketika orang ditindas tapi dia tidak merasa ditindas, bahkan dia membuat lagu-lagu pujian untuk penindasnya ya. Ini yang disebut hegemoni. Jadi ketika yang dijajah itu bukan cuma tubuh ya, tapi pikiran dan jiwa itu sudah masuk gitu. Nah, hegemoni dunia ini ingin dikejar semua. Ketika dunia bisa berpikir dengan satu pola, pikiran-pikiran kritis dipikirkan, gitu. Lalu semuanya akhirnya bergerak dengan skenario yang diinginkan oleh sang hegemon. Hegemon itu pelaku hegemoni. Ya, walaupun kita juga sudah diskusi minggu lalu ya bahwa hegemoni tidak pernah mutlak ya. Setiap penindasan akan selalu menciptakan perlawanan. Itu selalu. Aksi reaksi. Ini kayak hukum mekanika Newton ketiga, hukum ketiga itu. Dorongan keluar kan sama dorongan balas sama. Nah, tentang konflik sumber daya lagi lah. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ini bagian bab akhir ya dari buku saya tadi sama teman-teman saya. Yang pertama adalah harus ada perjanjian internasional yang mengikat untuk mencegah perdagangan sumber daya alam ilegal. Jadi kalau misalnya kayak kasus di Afrika tuh yang juga dibahas di buku saya, Blood Diamond ya, intan berdarah. Intan berdarah itu intan-intan berlian itu yang dipakai untuk cincin pernikahan itu diambil dari tambang-tambang di Afrika yang terjadi pelanggaran HAM berat ya, pembunuhan, perampasan, intimidasi. Lalu akhirnya diambil berliannya dipakai dalam cincin kawin, berlian berdarah, blood diamond. Jadi sudah ada ya beberapa perjanjian untuk mencegah perdagangan sumber daya ilegal. Jadi kalau kita mau beli minyak, mau beli gas, mau beli emas, mau beli aluminium, kita harus tahu dari mana ini asalnya. Apakah proses ekstraksinya sudah fair atau belum untuk warga lokal, untuk orang-orang yang melakukannya. Kalau tidak boleh diperdagangkan. Nah, di sini campur tangan komunitas internasional sangat penting ya. Jadi bukan hanya negara, tapi juga LSM internasional, PBB, lembaga-lembaga regional, ASEAN, Uni Eropa. Jadi harus internasional, tidak bisa hanya 1-2 negara, harus secara global diratifikasi, disetujui. Dan harus ada upaya untuk membagi sumber daya alam secara adil. Jadi kita harus balik kutukannya. Sebisa mungkin dengan kerjasama internasional tadi, balik kutukannya. Di mana ada negara atau tempat yang kaya akan sumber daya alam, masyarakat di sana harus hidup makmur, sejahtera, dan cerdas. Itu harus diusahakan. Itu tujuan tertingginya. Jadi ya karena hampir semua daerah itu punya kekayaan alamnya masing-masing. Kalau itu diolah dengan baik, dengan adil, maka daerah itu kan berkembang. Nah, itu yang harus diusahakan. Papua harus makmur, Timur Tengah harus makmur, supaya tidak mengirim kelompok-kelompok radikal lagi ke Indonesia, ke Eropa, ke seluruh dunia. Gitu ya. Antartika harus makmur, Kutub Utara juga harus makmur. Gitu ya. Dan harus ada aturan tegas ya soal pengolahan sumber daya alam. Tadi ya sudah sedikit disinggung ya.
Dan peran media dan kelompok aktivis internasional juga penting ya. Jadi kontrol. Ini nanti yang saya juga sebutkan bahwa masalah di berbagai belahan dunia adalah hukum banyak, aturan banyak, tapi siapa yang memantau? Dan apakah yang memantau itu bersih atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Apakah anjing penjaga watchdog itu ada, kalaupun ada, dia kredibel atau tidak? Atau jangan dia bias juga. Bisa disuap, tidak punya integritas. Banyak kok yang cukup punya integritas seperti Amnesty International, Greenpeace, UNICEF, apalagi World Wide Fund ya, lembaga-lembaga internasional, LSM, buatan masyarakat sendiri yang kredibel, yang kerja-kerja bisa dipercaya itu banyak, tinggal kita pilih yang mana sejalan dengan hati nurani kita ya. Dan tentu saja dalam ekstraksi sumber daya ya, pengolahan sumber daya, masyarakat dan pemerintah lokal harus diajak kerjasama. Ini untuk memastikan yang tadi ya, untuk memastikan bahwa tempat yang kaya akan sumber daya alam juga bisa menikmati kemakmuran dan kesejahteraan dari sumber daya alam itu. Itu adil, itu fair. Bukan orang dari mana yang ngerampok dan menghancurkan ya, seperti yang dialami oleh Papua dan Timur Tengah dan Afrika ya. Dan tentu saja setelah semuanya itu ada, sudah ada aturan yang jelas, ada kontrol sosial dari masyarakat, ada pemantauan dari lembaga-lembaga internasional, baru kita buka untuk investasi asing. Tidak sebelumnya. Investasi asing baru bisa mensejahterakan kalau sudah ada hukum yang kuat ya. Sudah ada masyarakat lokal yang diajak bekerja sama, sudah ada aturan main yang jelas, dan sudah dipantau oleh lembaga-lembaga yang kredibel baru. Nah, ini ada beberapa tantangan juga. Tantangan-tantangan untuk mewujudkan tadi ya, keadilan sumber daya ya. Keadilan sumber daya adalah ya letak sumber daya alam. Jadi banyak sumber daya alam itu yang memang ekstraksinya berat ya. Berapa ratus meter di bawah tanah, atau di tengah-tengah laut, permukaan laut, dan butuh teknologi. Juga pemerintah yang korup ya, pemerintah yang hanya ingin memperkaya dirinya sendiri, tidak peduli pada rakyatnya. Biasanya mereka mengundang investasi asing, tapi tidak memperhatikan rakyatnya. Itu yang sering kali terjadi. Jadi mereka ingin dapat bocoran lah, kontrak dari perusahaan internasional, tapi tidak mau mensejahterakan rakyat. Keterbatasan teknologi, dan akhirnya kita mengundang intervensi asing, infrastruktur yang lemah tadi, peraturan hukum yang lemah, dan akhirnya menciptakan ketergantungan, kecanduan investasi asing. Ini terjadi karena ya kita tidak punya infrastruktur, tidak punya hukum, tidak punya budaya yang kuat untuk menopang, dan akhirnya kita pemasukan sebuah bangsa, sebuah negara sangat tergantung dari investasi asing. Dan ini membuka pintu untuk ideologi tadi, neoliberalisme, kapitalisme tumbuh, hegemoni dunia. Ini seperti lingkaran setan. Nah, lalu kalau kita ngomong, adakah upaya-upaya yang sudah dilakukan ya oleh pemerintah dan oleh komunitas internasional? Jadi sebenarnya sudah ada beberapa perjanjian, saya ambil dua yang paling besar ya. Di level hukum internasional itu ada Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Saya sudah punya filenya, sebentar. Share screen. Ini Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Dilakukan di Stockholm pada 5-16 Juni tahun 72. Isinya sangat-sangat bagus ya. Sangat-sangat bagus. Banyak prinsip. Buat saya yang suka filsafat juga sangat filosofis ya. Seperti ini kita lihat prinsip 1 ya. Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate condition of life. Manusia memiliki hak dasar untuk kebebasan, kesetaraan, dan
kondisi-kondisi kehidupan yang baik di dalam sebuah lingkungan yang memperbolehkan kehidupan yang bermartabat dan bahagia ya, well-being ya, penuh ya. Dan dia memiliki tanggung jawab yang suci untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi masa depan. Jadi sangat luhur isinya. Terus prinsip kedua, sumber daya alam termasuk bumi, air, tanah, tumbuh-tumbuhan dan hewan harus dilindungi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi masa depan melalui perencanaan yang matang sesuai dengan keadaan as appropriate. Jadi isinya sangat bagus ya. Ini sudah ditandatangani oleh PBB, negara-negara yang merupakan anggota PBB, sebenarnya hampir semua negara ya. Oke, jadi sudah ada, bahkan sangat mengikat ya, karena bagian dari deklarasi PBB. Lalu kalau kita ngomong secara nasional, kita punya pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar 1945, ada 5 pasal ya, 5 ayat ya. Perekonomian disusun atas dasar asas kekeluargaan. Yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan pasal berikut diatur dalam undang-undang. Jadi kita sudah punya 2 payung hukum yang besar ya, satu internasional, satu Undang-Undang Dasar 1945 yang nanti diturunkan dalam berbagai bentuk undang-undang. Cuma ya, apa lalu masalah? Bagaimana pertanyaan besar kita malam hari ini ya? Dari semua konflik sumber daya ini, masih relevankah kita berbicara soal martabat manusia? Konflik perebutan kekayaan, kapitalisme turbo, hegemoni dunia, investasi asing tanpa infrastruktur gitu ya. Masih relevankah kita bicara soal martabat manusia gitu? Nah, secara legal normatif memang martabat manusia diperhatikan. Walaupun dalam kasus Indonesia misalnya ini dianggap terlalu sentralistik ya. Pokoknya negara pusat terus ya. Seolah-olah apalagi dengan Omnibus Law yang baru ini ya. Seperti daerah tuh hampir tidak punya elemen kontrol lagi ya untuk pengaturan daerahnya masing-masing. Semua harus kembali ke pusat, apalagi soal AMDAL ya. Jadi tetap jadi perhatian karena memang pada akhirnya seluruh sumber daya alam ini memang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran manusia dan yang harus sustainable ya. Sustainable itu berkelanjutan untuk memperhatikan kepentingan generasi mendatang, keseimbangan ekosistem. Jadi secara legal normatif itu sudah oke. Walaupun kadang-kadang dianggap terlalu sentralis. Nah, kemudian memang lemahnya adalah soal penerapan dan pemantauan ya. Ini selalu begitu ya. Kalau saya lihat dalam berbagai persoalan di nasional maupun global ya. Hukumnya sudah ada, tapi siapa yang mantau? Kayak misalnya hukum internasional. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Satu negara melanggar misalnya. Mereka mengeruk kekayaan alam dan menyengsarakan rakyat. Siapa yang berani bertindak? Amerika? Kirim tentara? Perang? Mahal, nggak mungkin. Nanti ada pelanggaran HAM baru. Akhirnya hanya bisa mengecam, menegur, mengecam. Embargo ekonomi, rakyatnya juga makin miskin. Practically dalam dunia internasional tidak ada yang bisa dilakukan. Misalnya Taliban akhirnya menguasai Afghanistan dan menyengsarakan rakyatnya. Apa yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional? Mengecam. Mereka udah nggak peduli mengecaman. Apa? Menyerang, kirim tentara lagi. Amerika Serikat kirim tentara lagi. Hampir nggak mungkin. Embargo. Mereka bisa berjual secara ilegal. Banyak negara yang bersedia membeli secara ilegal dengan lebih murah.
dilema hukum internasional ya. Dalam Undang-Undang Dasar ya, lah kalau yang melakukannya memperoleh dukungan dari pejabat negara, yang melakukan pelanggaran peraturan adalah pejabat negara yang punya backingan kuat, apakah bisa ditangkap? Apakah penegak hukumnya cukup berani dan bersih? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang masih terus direnungkan ya. Dan pada akhirnya martabat manusia selalu menjadi korban dalam konflik sumber daya ini. Konflik kemiskinan akan terus banyak ya, akan terus ada ya. Dan mungkin apalagi ditambah pandemik yang tidak terkendali seperti sekarang ini ya. Sebenarnya cukup terkendali di beberapa negara, sangat terkendali ya. Di Indonesia yang tidak terkendali. Ya, martabat manusia, terutama orang-orang yang rakyat biasa yang tidak punya koneksi politik, tidak punya harta benda yang besar, ya akan terus menjadi korban. Hidup akan semakin sulit untuk generasi mendatang. Lalu ya apa yang bisa kita lakukan? Jadi kan memang salah satu poin dari kelas-kelas ini kan adalah bagaimana sih kita bisa jernih di masa teror ya dengan filsafat ini. Ya, yang pertama adalah minimal di wilayah kerja kita ya, di organisasi kita. Kalau saya dosen, saya guru, saya seorang bapak rumah tangga, saya punya kantor, saya bergerak dalam organisasi, saya benar-benar mengenali dan menjadikan martabat manusia sebagai bagian-bagian dari keputusan saya. Jadi martabat manusia sungguh-sungguh menjadi faktor penentu di dalam keputusan-keputusan hidup saya. Apapun bidang kerja yang saya lakukan. Ini sulit ya, karena sekali-kali kita harus mengurangi profit, mengurangi kekayaan kita sendiri. Gitu. Ini yang teman dekat saya di sini, yaitu punya sewa mobil untuk turis. Tapi sejak tahun 2020 kan turisme mati di Bali, kolaps lah, lumpuh, sehingga mobil banyak yang nggak keluar, ngejogrok di garasi gitu, dan akhirnya banyak supir harus dipecat. Tapi akhirnya dia mempertahankan 2 supir karena kan pertimbangan martabat manusia. Dia bilang sama supirnya, saya hanya bisa gaji segini, tapi tetap akan dipertahankan. Tapi yang memang menggap-menggap, tenggelam-tenggelam juga karena hampir tidak ada yang nyawa gitu. Tapi ya ini demi pertimbangan martabat manusia. Ya. Dia rela hidup susah, rela tenggelam megap-megap gitu ya secara ekonomi untuk bisa mempertahankan 2 supir yang sudah bertahun-tahun kerja sama dia, puluhan tahun, 20 tahun mungkin lebih kerja sama dia. Nah ini memang sangat sulit ya, karena apalagi dengan otak pebisnis lulusan fakultas bisnis itu kan yang ada otaknya cuma bisnis, profit gitu ya. Pertimbangan martabat manusia itu biasanya dipikirkan oleh filsuf dan teolog ya. Nah masalahnya filsuf dan teolog ini semakin sedikit yang menduduki posisi-posisi strategis pemegang keputusan. Kalau zaman dulu masih ada Yakob Utama, seorang pemikir besar, filsuf yang banyak kok. Saya ingat Ajahn Brahm tuh biksu Buddhis dari Inggris, dia selalu bilang, nggak usah beli rumah besar-besar, rumah kecil, nyaman, bersih, dipele gampang, nggak perlu banyak pembantu, pajaknya murah, disapunya gampang, kamu nggak perlu kerja banting tulang untuk bayar cicilan. Jadi bagaimana kita hidup dengan sadar, membuat pilihan-pilihan yang sadar dan tidak dijajah oleh kerakusan diri kita sendiri ya. Selalu pengen punya rumah yang lebih besar, saingan sama tetangga, saingan sama saudara, punya mobil yang lebih bagus, saingan sama tetangga, saingan sama saudara. Gitu. Dijajah oleh kerakusan kosong seperti itu ya. Nah ini perlu praktek-praktek yang lebih kontemplatif ya. Hidup lebih bersahaja ya. Bukannya miskin, bersahaja. Sehingga orang tuh punya waktu untuk hal-hal lebih bermakna gitu. Karena tidak perlu banyak uang, maka tidak perlu banyak bekerja juga. Kerja secukupnya, bisa bayar tagihan, makan cukup, bisa menyumbang, bisa menikmati hidup, baca buku, jalan-jalan di taman, ngobrol sama keluarga, sama teman, ikut diskusi circles gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah kita harus semakin aktif ya dalam melakukan kontrol sosial global ya terhadap isu-isu hak asasi manusia dan konflik sumber daya ini. Saya waktu di Jerman tuh nyumbang tiap bulan 10 euro untuk Amnesty International ya. Jadi
itu otomatis dipotong dari rekening saya tiap bulan. Tek, tek, tek. Di sini sudah mulai ada model seperti itu ya. Di UNICEF ada, WWF ada. Jadi kalau memang tidak bisa meluangkan waktu dan pikiran untuk terlibat dalam isu-isu ini, sisihkanlah uang. Nggak perlu terlalu banyak, cukup berapa persen dari gaji gitu, atau dari pendapatan untuk membantu isu-isu ini ya, karena itu bagian dari partisipasi kita untuk mewujudkan masyarakat yang lebih menghargai martabat dan hak asasi manusia. Ya, maaf terlalu lama, memang tema hari ini banyak data dan banyak penjabaran, teorinya nggak terlalu banyak. Terima kasih atas perhatiannya.